Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan sebanyak 90 sekolah yang tersebar di 5 kota di Jakarta pada saat ini terpaksa ditutup dan dihentikan sementara kegiatan PTM 100%. Dan hal ini dilakukan lantaran adanya sejumlah siswa maupun tenaga pengajar yang terpapar COVID-19. Riza mengatakan berdasarkan data yang dihimpun mulai 22 hingga 26 Januari tahun 2022 ini, ada sekitar 90 sekolah yang terpaksa ditutup sementara lantaran ditemukan kasus COVID-19. Dari seluruh sekolah yang ditutup, kasus terbanyak ada di kawasan Jakarta Timur, yakni 43 sekolah, disusul Jakarta Selatan 31 sekolah, sementara sisanya tersebar di 3 wilayah lain di ibu kota. Meski temuan kasus makin masif, namun Riza memastikan proses PTM 100% tetap dilanjutkan. Pemirsa, kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat, salah satunya disebabkan oleh varian Omikron. Dan kini sudah ada 90 sekolah yang menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Ya, apa langkah Pemprov DKI Jakarta? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Pak Riza Patria, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Pak Riza. Pak Riza, per hari ini penambahan kasus COVID-19 mencapai 7.000 di DKI Jakarta saja 3.500. Apakah pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan pembelajaran tatap muka 100%? Ya, betul sekali. Jadi soal pembelajaran PTM 100% itu ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya PPKM itu di level 1 atau level 2. Jakarta memenuhi syarat karena Jakarta di PPKM level 2. Kemudian syarat kedua sesuai dengan SKB 4 Menteri adalah vaksinnya bagi tenaga pendidik maupun peserta didik harus di atas 80%. Sementara di Jakarta itu lebih dari 91%, bahkan peserta didik sudah mencapai 98%. Kemudian yang lansia syaratnya harus di atas 50%. Di Jakarta lebih dari 71% yang sudah divaksin untuk lansia. Itu artinya Jakarta sesuai dengan SKB 4 Menteri memenuhi syarat. Sehingga sampai hari ini kami masih memberlakukan PTM 100% terbatas. Sekalipun memang dalam beberapa minggu ini ada peningkatan sekolah-sekolah yang terpapar. Setidaknya sampai kemarin itu ada 90 sekolah yang sempat ditutup. Namun demikian yang sudah dibuka dan sekarang yang masih ditutup itu tinggal 22. Jadi tidak lagi 90 per hari ini, tinggal 22 sekolah yang ditutup. 90 adalah waktu bagi sekolah-sekolah yang jumlah bagi sekolah-sekolah yang sempat terpapar kemudian dilakukan penutupan sementara. Tapi per hari ini tinggal 22 sekolah yang masih ditutup sementara. Baik, Pak Riza, ini cukup ironi ketika perkantoran sudah dihimbau untuk bisa mempekerjakan karyawannya hanya dengan 50% saja. Dan sementara 50%-nya WFH. Sementara anak-anak sekolah masih 100%. Tidakkah ada kemudian dipertimbangkan untuk 50% PTM saja, Pak Riza? Jadi yang pertama, ya, ada beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu adalah ini semua ketentuan yang kami taati, kami patuhi kebijakan keputusan dari pemerintah pusat sesuai dengan SKB 4 Menteri. Kami memahami pertimbangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek karena mengingat 2 tahun terakhir ini anak-anak kita bersekolah dengan jarak jauh. Kualitas daripada bersekolah jarak jauh sangat berbeda dengan kualitas hasilnya yang sekolah langsung di sekolah. Mungkin itu yang menjadi pertimbangan, ya, sehingga ketentuan syaratnya diatur. Kemudian yang kedua, namun demikian pemerintah tetap memberi kesempatan seluas-luasnya kepada orang tua. Apabila berkeberatan anaknya bersekolah, silahkan sampaikan kepada sekolah, kepala sekolah maupun guru, dan diperbolehkan anak tersebut untuk tidak masuk sekolah
tapi mengikuti sekolah di rumah dengan cara online atau jarak jauh. Namun demikian sampai hari ini secara umum anak-anak lebih senang datang ke sekolah karena mungkin lebih enak belajar di sekolah, bisa langsung berinteraksi dengan guru, dengan teman dan sebagainya. Kemudian orang tua juga lebih senang anaknya belajar di sekolah karena selama 2 tahun ini orang tua tidak mudah mengajarkan pelajaran bagi anak-anaknya karena memang tidak semua orang tua menguasai pelajaran bagi anak-anaknya. Jadi sampai hari ini anak-anak dan orang tua lebih senang anak-anaknya sekolah di sekolah masing-masing, tidak di rumah. Sekalipun kami sudah memberi kesempatan pada orang tua dan anak boleh sekolah jarak jauh. Jadi itu saja saya kira kami sudah bijak memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang tua yang keberatan. Namun demikian tidak berarti kami mengabaikan himbauan, rekomendasi, masukan tingginya angka COVID dalam 2 minggu terakhir ini. Kami terus mengupayakan memastikan Satgas di sekolah dengan disiplin, melakukan monitoring, pengawasan, evaluasi, semua sarana prasarana dukung kami pastikan ada. Kemudian anak-anak juga terus dipastikan melaksanakan protokol kesehatan 6M, dan juga kami selalu minta kepada para orang tua untuk memastikan anaknya pergi ke sekolah dalam kondisi yang sehat, tidak terpapar, kemudian langsung ke sekolah, selesai sekolah belajar, kembali ke rumah masing-masing, tidak boleh main, mampir ke sana ke sini, agar anak-anak kita terbebas dari penularan COVID-19. Kami memahami banyak sekali dari beberapa institusi yang minta, dan itu menjadi pertimbangan. Kalau saja kemarin pemerintah pusat memberlakukan level 3 bagi Jakarta, tentu pembelajaran kita batasi 50%. Baik, Pak Riza, bukankah kemudian pemerintah provinsi sebetulnya memiliki kewenangan untuk menghentikan pembelajaran tatap muka kalau misalnya memang dianggap penambahan kasus COVID-19 ini sudah tidak terkendali? Pak Riza, mohon jangan dijawab, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, Prime Time News akan segera kembali. Pemirsa, penambahan kasus COVID-19 harian kembali melonjak seperti yang terjadi pada Selasa kemarin. Ya, hari ini dilaporkan ada tambahan 7.010 kasus positif COVID-19. Sebanyak 3.509 kasus atau 50%-nya merupakan penambahan di DKI Jakarta. Satgas Penanganan COVID-19 terus memperbarui data kasus COVID-19 di tanah air. Yang terbaru terdapat penambahan kasus sebanyak 7.010 kasus dengan total kasus aktif sebanyak 29.277 kasus. Jumlah ini lebih banyak 4.421 kasus dibandingkan dengan hari Selasa, 25 Januari 2022 yang lalu. Selain itu sebanyak 7 pasien COVID-19 yang meninggal dunia serta kasus sembuh bertambah sebanyak 2.582 kasus. Penambahan kasus paling banyak terjadi di DKI Jakarta, yakni sebesar 3.509 kasus atau sekitar 50% kontribusi tambahan kasus nasional. Selanjutnya diikuti oleh Jawa Barat 1.619 kasus, serta Banten sebanyak 1.133 kasus, dengan sebagian besar kasus merupakan transmisi lokal. Kembali kita lanjutkan dulu, kita bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Riza. Bukankah kemudian pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk menghentikan PTM kalau dirasa kemudian penyebaran COVID-19 sudah tidak terkendali? Ya, betul sekali, kami mendapat kesempatan. Namun demikian semua kebijakan yang kami ambil tidak hanya kami koordinasikan dengan pihak pemerintah pusat, Satgas Puskat, tapi di internal juga dengan Prokopinda, dengan jajaran di internal, bahkan dengan para pakar, para ahli. Jadi semua kebijakan tidak pernah kami putuskan sepihak. Semua ini menyangkut kesehatan, keselamatan, nyawa warga Jakarta yang kita cintai. Jadi kebijakan apapun yang kami ambil pasti merujuk pada aturan ketentuan yang ada. Kemudian juga kami diskusikan, kami minta semua pendapat para pakar, para ahli terkait, termasuk juga jajaran horizontal, jajaran vertikal ke atas maupun ke bawah. Itulah keputusan yang selalu kami ambil selama ini. Baik, Pak Riza, hal yang juga perlu diantisipasi adalah bagaimana terkait dengan prediksi puncak Omikron yang akan terjadi pada bulan Februari mendatang. Apa langkah antisipasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait hal ini?
Pemerintah pusat melalui Pak Menko, Pak Luhut, di Sarpanjaitan, juga Pak Menkes, Pak Budi Sadikin sudah menyampaikan akan ada puncak COVID Omikron khususnya diperkirakan Februari bahkan sampai Maret. Tentu upaya kami seperti melakukan upaya perbaikan, revisi penyempurnaan regulasi yang ada dalam rangka mengantisipasi dan mendorong upaya-upaya perbaikan. Kemudian juga kedua, kami pastikan seluruh sarana yang ada di Pemprov terus kami tingkatkan dan kami optimalkan, kami pastikan siap berfungsi dengan baik. Yang ketiga, kami pastikan seluruh SDM kami, tenaga kesehatan kami standby siap dengan kondisi terburuk, dengan berapapun jumlah peningkatan kami siap memberikan pelayanan terbaik dalam rangka pengendalian COVID. Yang keempat, tentu kami akan terus meningkatkan upaya mengoptimal kembali satgas-satgas yang ada mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat RT, bahkan di sekolah-sekolah terus kami optimalkan. Jadi berbagai upaya kami akan tingkatkan, termasuk melakukan penambahan fasilitas rumah sakit yang difungsikan kembali seperti ruang-ruang isolasi dan lain sebagainya, termasuk ICU, ruang tempat tidur dan sebagainya. Kami siap untuk menambah dengan jumlah yang cukup memadai. Jadi sekali lagi juga kami akan terus melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi secara berkala, termasuk pembersihan, disinfektan, dan juga kami hadirkan aparat-aparat. Di samping juga kami akan tingkatkan pemberian sanksi bagi unit-unit kegiatan yang melanggar. Oke, baik. Pak Riza, ada desakan dari sejumlah LSM, organisasi, maupun kemudian perkumpulan, baik itu dari guru dan sebagainya, yang kemudian menyarankan agar DKI Jakarta lebih cepat melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebelum kemudian varian Omikron ini meledak, seperti kemudian varian Delta sebelumnya. Karena ketika kemudian pembatasan dilakukan, menunggu kasus meledak nanti sudah terlambat, Pak Riza. Tanggapannya bagaimana? Jadi kalau kita melihat data ya, ini kasus Omikron sejak 2 Januari itu jumlahnya 1.697 orang. Ya. Jadi presentasinya memang Omikron ini masih jauh ya dari virus COVID itu sendiri. Ya. Nah, sementara COVID sendiri kalau kita lihat datanya di hari ini itu ada 3.509 ya. Nah, sedangkan Omikron tidak bermaksud mengecilkan, itu hanya 1.697, bukan di hari ini, tapi sejak 2 Januari. Ya, jadi hampir 26 hari, itu hanya 1.697. Padahal Omikron itu penularan jauh 3-5 kali percepatannya dibandingkan varian lain terhadap COVID-19. Jadi sekali lagi kami tidak bermaksud mengabaikan mengecilkan Omikron. Omikron memang varian baru yang cepat bahkan menurut para ahli dia itu di bawah kita flu lah gitu kira-kira. Namun demikian kami tetap meminta masyarakat waspada, hati-hati, jangan anggap enteng, tetap berada di rumah karena di rumah ada tempat terbaik, laksanakan protokol kesehatan yang 6M secara ketat, disiplin, patuh dan bertanggung jawab. Kami juga meningkatkan booster di DKI Jakarta yaitu sudah mencapai 406.353 orang lansia yang sudah. Kita akan percepat ini. Untuk itu kami minta masyarakat agar mengajak kakek neneknya, orang tuanya, saudaranya, siapapun yang lansia, segera ajak, antarkan ke tempat-tempat penyelenggaraan vaksin ketiga atau booster. Ini sangat membantu supaya setelah lansia selesai, kita akan masuk ke orang dewasa di atas umur 18. Akan kami siapkan tidak kurang dari 8 juta bagi warga Jakarta untuk mendapatkan vaksin ketiga atau booster secepat mungkin. Dukungan dari pemerintah pusat sangat besar, apapun kebutuhannya sudah disiapkan. Sekarang berpulang kepada kita warga Jakarta untuk memastikan kehadirannya di tempat-tempat penyelenggaraan vaksin untuk segera mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Baik, tetap waspada dan hati-hati kepada seluruh masyarakat gitu ya. Dan kita harapkan semoga semua upaya dan langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini betul-betul bisa efektif dan efisien agar gelombang 3 tidak benar-benar terjadi. Terima kasih Pak Riza sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.